Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kelas kimia hari ini. Pada pembelajaran kimia pagi ini, kita akan membahas tentang hukum Faraday dan penerapannya dalam sel elektrolisis. Sebelum kita memulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang bagaimana reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis baik di katoda ataupun di anoda. Di mana salah satu reaksi di katoda adalah terjadinya pembentukan endapan logam. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung massa endapan logam yang terbentuk pada sel elektrolisis menggunakan hukum Faraday 1. Hukum ini berbunyi bahwa massa zat yang dihasilkan dalam suatu elektroda selama proses elektrolisis akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang akan digunakan. Hal ini dirumuskan W sama dengan E kali F, di mana W adalah massa logam yang mengendap dalam satuan gram, E adalah berat ekivalen logam tersebut, F bilangan Faraday, di mana bilangan Faraday dapat dijabarkan kembali menjadi Q dibagi 96.500. Q adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb. Q jika dijabarkan kembali sama dengan I kali T, di mana I adalah kuat arus dalam satuan ampere, sedangkan T adalah lamanya proses elektrolisis berlangsung dalam satuan detik. Sedangkan E sendiri dapat dijabarkan menjadi AR dibagi muatan. AR di sini adalah massa atom relatif logam yang mengendap, sedangkan muatan yang dimaksud adalah muatan ion logam yang mengendap. Rumus ini dapat digunakan sesuai dengan soal yang ada. Jadi kalian bisa menggunakan beberapa rumus yang ini tergantung nanti apa saja yang diketahui pada soal. Sebagai contoh, soal yang pertama. Hitunglah massa perak yang dapat dibebaskan oleh arus 10 ampere yang dialirkan selama 5 menit ke dalam larutan AgNO3, di mana ArAg sama dengan 108. Langkah pertama, tentukan dulu apa saja yang diketahui. Ya, larutan yang dielektrolisis adalah larutan perak nitrat, di mana jika kalian uraikan dia akan menjadi ion perak atau ion Ag+ dan ion nitrat NO3-. Arus yang mengalir sebesar 10 ampere dalam waktu 5 menit. Yang perlu kalian rubah menjadi satuan detik, yaitu dengan mengalihkan 60 sama dengan 300 detik. Kemudian massa atom relatif dari perak adalah 108. Apa yang ditanya? Ya, yang ditanya adalah hitunglah massa perak yang dibebaskan atau massa perak yang mengendap. Oke. Menggunakan rumus yang sudah tersaji di depan, karena yang diketahui adalah I dan T, maka kita gunakan rumus yang sesuai, yaitu W sama dengan AR per muatan dikali I kali T dibagi 96.500.
Silakan Anda masukkan semua komponen yang ada. AR perak, karena logam yang mengendap adalah perak, maka kita gunakan massa atom relatif perak, yaitu 108. Muatan di sini bisa kalian lihat dari muatan perak, yaitu sebesar 1. Dari plus ini ya, 108 dibagi 1 dengan arus sebesar 10 ampere dalam waktu 300 detik, kemudian dibagi 96.500. Maka kita peroleh massa perak yang akan mengendap nantinya sebesar 3,36 gram. Oke, berikutnya. Hukum Faraday 2 dapat digunakan ketika ada lebih dari satu sel elektrolisis yang disusun secara seri. Artinya, ketiga sel ini dihubungkan dengan kuat arus yang sama besar dan dalam waktu yang sama. Ibu ulangi, hukum Faraday 2 diterapkan pada beberapa sel elektrolisis yang disusun secara seri. Maksudnya disusun seri adalah ketiga sel elektrolisis ini dihubungkan dengan kuat arus listrik dan waktu yang sama. Ya, jadi dialiri arus listrik yang sama dalam waktu yang sama. Maka berlakulah hukum Faraday 2 yang berbunyi, massa zat yang dihasilkan pada elektroda itu berbanding lurus dengan berat atau massa ekivalen zat yang dirumuskan sebagai berikut. Jadi, massa logam yang mengendap di sel 1 dibanding massa logam yang mengendap di sel 2 akan sama dengan E di sel 1 dibagi E di sel 2. E di sini adalah massa ekivalen. Jadi, jika massa endapan di salah satu katoda diketahui, maka massa logam yang mengendap di katoda yang lain bisa kalian hitung menggunakan rumus hukum Faraday kedua. Contohnya, oke. Saya perjelas kembali rumusnya. W1 per W2 sama dengan E1 per E2, di mana E ini bisa kalian jabarkan menjadi AR dibagi muatan logam yang bersangkutan. Jadi W1 adalah massa logam di sel elektrolisis 1, E2 massa logam di sel elektrolisis 2, E1 adalah berat ekivalen logam di sel 1, E2 berat ekivalen logam di sel 2. Dan nanti E bisa kalian jabarkan menjadi AR dibagi muatan. Berikut contoh soal. Sejumlah arus dapat mengendapkan 1,08 gram perak dari larutan perak nitrat. Jika arus yang sama dialirkan ke dalam larutan nikel 2 sulfat, berapakah gram nikel yang dapat diendapkan? Dari soal ini, kita ketahui bahwa terdapat dua sel elektrolisis, yaitu larutan perak nitrat dan larutan nikel 2 sulfat. Jadi perlu kalian tuliskan rumus kimianya, AgNO3 untuk perak nitrat dan NiSO4 untuk nikel 2 sulfat. Diketahui massa perak yang mengendap adalah 1,08 gram.
massa atom relatif nikel 59 dan massa atom relatif perak sebesar 108. Yang ditanya adalah berapakah massa nikel yang akan terbentuk pada sel kedua. Berdasarkan data yang sudah diketahui, maka dapat kita hitung. Langkah pertama, tentukan dulu muatan masing-masing logam yang akan mengendap. Logam yang dimaksud di sini adalah logam perak dan logam nikel. Jadi, perlu kalian ingat, muatan perak di sini selalu 1. Sedangkan nikel itu tergantung atau bisa kita tentukan dari muatan sulfat sendiri. Sulfat memiliki muatan sebesar 2 min. Maka nikel di sini dapat dipastikan dia bermuatan 2 plus. Berikutnya kita menggunakan rumus hukum Faraday 2 di mana W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Atau bisa kita ganti notasinya, massa Ni dibagi massa perak akan sama dengan ENi atau berat ekivalen Ni dibagi berat ekivalen perak. Silakan kalian masukkan data yang sudah diketahui. Wni dibagi massa perak yaitu 1,08. Kemudian berat ekivalen bisa dijabarkan menjadi AR permuatan nikel dibagi AR permuatan dari perak. AR nikel 59, muatan nikel 2 positif dibagi AR perak 108 dibagi muatan perak sebesar 1. Maka setelah kalian hitung akan diperoleh massa Ni yang akan mengendap di sel kedua sebesar 0,295 gram. Berikut penerapan hukum Faraday dalam sel elektrolisis. Berikutnya, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan 2 soal berikut ini dan dapat kalian upload di KI 3. Jika ada pertanyaan bisa kalian ajukan melalui WA. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.